Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara di channel YouTube yang sama, yaitu Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita. Sembari itu, doaku selalu menyertai para pendengar setia YouTube Serambi Religius. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan dan semangat religiositas umat semakin hari semakin berkembang. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, tema permenungan kita pada kali ini adalah apa itu dosa? Pertanyaan terhadap tema yang akan kita renungkan ini berangkat dari begitu banyak suara para pendengar setia YouTube, baik melalui Japri ataupun komen, yang secara pribadi juga mengirimkan messenger kepada saya. Mereka bertanya kepada saya, "Pastor, boleh saja memberikan gambaran bagaimana manusia di akhirat nanti memilih dan berdasarkan keputusan Tuhan antara hidup di sorga atau neraka." Sementara pastor tidak pernah menggambarkan apa itu dosa. Saya tersadar sendiri, oh iya benar juga ya. Selama ini saya memberikan gambaran nilai-nilai teologis di dalam perkembangan dogmatis ajaran-ajaran iman gereja. Sementara saya belum pernah menyentuh hal hakiki berkaitan tentang apa itu dosa. Dosa dari sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan atau relasi antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Lalu pertanyaan lanjutnya adalah, apa itu kesalahan? Kalau bicara soal kesalahan, maka relasi yang ditekankan di sini adalah antara manusia dengan manusia. Kalau menyinggung soal dosa, maka relasi yang menjadi prioritas di sini adalah berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya pribadi sangat salut dengan doa-doa sesama dari kaum muslimin dan muslimat. Mereka mengatakan, kepada sesama saya mohon dimaafkan. Artinya karena kesalahan. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon diampuni karena dosa-dosa saya. Artinya dia mau menggarisbawahi bahwa relasi dengan Tuhan itu masuk dalam tatanan dosa, sedangkan relasi dengan sesama secara horizontal itu relasi dalam bentuk kesalahan. Entah itu human error, atau ketimpangan, atau kegagalan, atau kekeliruan. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, Katekismus Gereja Katolik mendefinisikan bahwa dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Dosa tidaklah hanya sebatas perbuatan. Oleh karena itu, ketika kita mengaku dosa, kita mengatakan, saya berdosa kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian dengan perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, keinginanmu juga termasuk dosa dong. Jelas. Karena apa? Ketika Anda menginginkan seseorang menjadi milikmu secara ilegal atau mengingini harta milik orang lain, itu tergolong dalam dosa. Nah, pertanyaan lanjutnya adalah, apa itu dosa berat dan apa itu dosa ringan? Dosa berat dan dosa ringan
tentu sekali memiliki nilai perbedaan. Yang dimaksudkan dengan dosa berat adalah dosa yang melawan kasih secara langsung dan menghancurkan kasih di dalam hati manusia, sehingga Tuhan tidak dapat bertakhta di dalam hati manusia. Sementara dosa ringan itu apa? Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, tetapi melukai dan memperlemah kasih dalam hati manusia. Ingat dan catat dengan baik. Dosa berat menghancurkan kasih di dalam hati manusia, sehingga Tuhan tidak bertakhta lagi di dalam hati manusia. Sedangkan dosa ringan itu berarti kasih tetap ada, tetapi melukai dan memperlemah kasih dalam hati manusia. Oleh karena itu, suatu dosa dikategorikan sebagai dosa berat, yaitu memenuhi syarat sebagai berikut. Saya akan membacakannya itu karena ini menyangkut dogmatis yang salah menyebut bisa mendatangkan ateis dan menghancurkan iman umat. Yang pertama, terkait materi berat sebagai objek, yaitu pelanggaran terhadap 10 perintah Allah, dilakukan dengan penuh kesadaran, mengetahui kenyataan bahwa hal tersebut adalah dosa, dilakukan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan secukupnya, sehingga menjadi keputusan kehendak secara pribadi. Cukup 3 ini saja Anda tergolong dalam dosa berat. Dan dosa yang melawan Roh Kudus yaitu pembunuhan. Dan itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang berikut dosa ringan. Apa itu dosa ringan? Katekismus Gereja Katolik 1862 menyatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan dosa ringan jika dalam hal yang kurang serius dia menunjukkan dirinya tidak memelihara standar yang ditetapkan dalam hukum moral, atau jika ia melanggar hukum moral terkait suatu materi yang berat tetapi tanpa pengetahuan penuh atau tanpa persetujuan sepenuhnya. Itulah yang dimaksudkan dengan dosa ringan. Oleh karena itu, dosa ringan ini dosa yang dilakukan dengan sengaja dan tidak bertobat karenanya, mempersiapkan seseorang sedikit demi sedikit untuk melakukan dosa berat. Karena orang mengatakan kecil-kecil akan bertambah menjadi besar, sedikit-sedikit akan berubah menjadi banyak. Namun saudara-saudariku yang terkasih, untuk dosa ringan ini tidaklah memutuskan persahabatan dengan Allah dan dapat memperbaiki secara manusiawi dengan bantuan rahmat-Nya. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana akibat dosa? Ini saya kira semua sudah jelas mengetahui korelasi dari dosa berat menuju dosa ringan. Sama-sama dosa, lalu berakibatnya apa? Tentu akibatnya adalah menyangkut hidup akhirat kita. Namun saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang penuh maha rahim, penuh maha baik, penuh dengan maha belas kasih, penuh dengan kebaikan, senantiasa menggunakan kasih dan kebaikannya itu yang penting
dari diri kita adalah ada niat untuk bertobat. Dan doakanlah sesama jika seandainya dia masih mengalami proses purifikasi atau proses penyucian di api penyucian. Percayalah, belas kasih Tuhan akan mengampuni dosa-dosa manusia dan sorga menanti kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.